Oke, gini. Ada salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia yang lagi dihantam badai dari segala penjuru. Benar-benar lagi krisis. Tapi anehnya, para ahli justru bilang masa depannya itu cerah banget, sangat menjanjikan. Nah, komoditas apa sih ini? Dan gimana ceritanya sebuah industri yang kelihatannya di ujung tanduk malah punya potensi sebesar itu? Jawabannya adalah udang. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini dulu ya. Coba deh Anda bayangin, kalau kita ngomongin industri yang seksi atau menarik, apa sih yang biasanya kepikiran? Teknologi mungkin? Atau hiburan? Kayaknya bukan udang deh. Betul, Anda nggak salah dengar. Justru udang. Para ahli tuh memprediksi industri udang Indonesia bakal jadi menarik lagi. Nah, ini kan jadi paradoks ya. Kok bisa sebuah industri yang lagi kena banyak banget masalah, malah katanya prospeknya secerah ini? Yuk kita coba bedah lebih dalam. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih akarnya. Masalahnya apa sih? Industri udang kita ini bukan cuma kena satu masalah, tapi langsung 3 ancaman besar yang datang barengan. Istilah kerennya itu badai sempurna. Jadi bayangin aja, dari dalam penyakit itu terus-terusan nyerang hasil panen. Dari luar ada kebijakan dagang yang bikin kita susah ekspor. Terus yang gak kalah penting, kepercayaan konsumen juga goyah gara-gara isu keamanan pangan. Wah, ini sih 3 pukulan telak sekaligus. Nah, salah satu kebijakan yang paling bikin pusing itu namanya tarif anti-dumping. Gampangnya gini, ini tuh pajak super tinggi yang dikenain sama negara pengimpor. Contohnya Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka anggap harga produk kita ini kemurahan dan itu merugikan produsen lokal mereka. Jadi, ya ini tuh kayak tembok raksasa yang menghalangi perdagangan kita. Dan medan perang utamanya ada di mana? Jawabannya, pasar Amerika Serikat. Disinilah nasib ekspor udang kita sebagian besar dipertaruhkan. Oke, sekarang coba lihat perbandingannya. Pesaing kita, Ekuador, tarifnya lumayan rendah. Enak dia. Di sisi lain, ada India, pemain raksasa yang dihajar tarif super tinggi. Nah, posisi Indonesia di mana? Kita ada di tengah-tengah. Ini bisa jadi tantangan, tapi sekaligus juga peluang. Dan data ini nunjukin dampaknya di dunia nyata. Lihat deh, India walaupun tarifnya paling tinggi, tetap aja mendominasi pasar Amerika. Ini bukti kalau pasarnya kompetitif banget. Indonesia ada di urutan ketiga. Artinya apa? Kita udah punya pijakan yang lumayan kuat. Tapi ya itu, persaingan dari Ekuador dan Vietnam ketat banget. Nah, angka ini nih yang jadi kunci utamanya. Bayangin hampir 2/3 dari semua ekspor udang kita tujuannya cuma ke satu negara. Ini bikin ekonomi kita, terutama para petambak, jadi rentan banget sama apapun yang terjadi di pasar Amerika. Ketergantungan setinggi ini, wah itu resiko yang gede banget. Terus, gimana caranya kita keluar dari badai ini? Nah, seorang ahli telah menyusun rencana 3 langkah yang jelas banget. Rencana ini bukan cuma buat bertahan hidup loh, tapi buat membalikkan keadaan dan menang. Intinya ada di 3 langkah ini. Pertama, pertahankan teritori yang udah kita kuasai. Kedua, perbarui cara kita bertarung. Dan yang ketiga, buka medan perang baru. Simpelnya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Oke, strategi pertama ini sifatnya defensif, tapi penting banget. Intinya, kita nggak boleh goyah sedikit pun dalam memasok pasar Amerika. Kenapa? Karena begitu ada celah kosong, sebentar aja pesaing kayak Ekuador dan Vietnam itu bakal langsung masuk dan merebut pasar kita. Celah sedikit aja bisa fatal. Nah, kutipan ini jadi pengingat pahit buat kita semua. Dulu, kita pernah kehilangan pasar ikan kerapu yang nilainya besar banget cuma karena gagal menjaga pasokan. Sejarah kayak gini gak boleh dan jangan sampai terulang lagi, apalagi untuk komoditas sepenting udang. Lanjut ke strategi kedua. Nah, yang ini isinya soal revolusi. Kita udah nggak bisa lagi menang pakai cara-cara lama. Kuncinya sekarang, peningkatan produksi itu harus datang dari inovasi, efisiensi, dan yang paling penting, jaminan kualitas yang nggak bisa ditawar-tawar. Coba lihat perbandingannya di sini. Ini lompatan yang harus kita lakukan. Dari yang tadinya penanganan pasca panen seadanya, sekarang harus jadi sistem rantai dingin yang presisi. Dan yang paling penting nih, dari yang tadinya pakai benur biasa, kita harus pindah ke Super PL. Apa itu? Itu bibit udang unggul yang udah diriset biar lebih tahan penyakit dan tumbuhnya lebih cepat. Ini benar-benar lompatan dari sekedar kuantitas ke kualitas. Tentu aja, pendekatan baru ini butuh investasi, nggak gratis. Tempat pembenihannya atau hatchery harus modern. Nursery atau pendederan buat Super PL juga harus dibangun. Dan yang paling krusial,
wajib ada laboratorium uji yang standar. Tujuannya apa? Jelas banget, untuk memastikan kualitas produk kita itu bagus sebelum dikirim. Jangan sampai baru ketahuan jelek pas sudah ditolak di negara tujuan. Dan ini dia strategi pamungkasnya, diversifikasi pasar. Ingat kan angka 63,7% tadi? Angka ketergantungan ke Amerika itu harus turun. Caranya? Ya kita harus agresif cari pasar baru, ke Tiongkok, Jepang, Uni Eropa. Dan jangan lupa, pasar dalam negeri kita sendiri juga potensinya gede banget, seringkali kita lupain. Nah, kalau kita tarik benang merah dari 3 strategi tadi, semuanya itu mengerucut ke satu ide besar. Satu pergeseran cara pandang yang fundamental banget soal industri ini. Jadi, apa dong kata kuncinya? Apa satu ide yang jadi jantung dari semua rencana ini? Kunci buat kita bisa memenangkan masa depan? Jawabannya ada di sini. Visi barunya adalah yang kita jual itu mutu, bukan lagi sekedar udang, paham kan bedanya? Kita menjual sebuah produk premium, sebuah jaminan kualitas yang teruji dari mulai bibit sampai nanti ada di meja makan konsumen. Nah, inilah yang bakal bikin industri udang kita jadi seksi dan sulit dikalahkan. Rencananya udah ada, visinya juga udah jelas. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah soal eksekusi. Mampukah semua pihak dari petambak kecil di desa sampai pemerintah pusat bersatu dan bergerak bareng di bawah satu visi yang sama, visi kualitas? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib jutaan orang dan juga masa depan ekonomi bangsa kita.